Tujuan dari pemasaran pariwisata ada dua. Yang pertama yaitu untuk menarik wisatawan untuk datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata dalam beberapa tingkat, baik lokal, regional, ataupun nasional, dengan tujuan agar wisatawan lebih banyak datang dan wisatawan lebih lama tinggal dan wisatawan lebih banyak menghabiskan uangnya di tempat pariwisata. Yang kedua, menarik wisatawan yang datang untuk menggunakan semua layanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata yang ada dalam kawasan wisata itu, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan usaha masing-masing perusahaan, karena laba selalu menjadi dorongan untuk kegiatan pemasaran pariwisata. Langkah-langkah dalam memasarkan objek pariwisata yaitu terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam menyusun strategi pemasaran suatu produk atau jasa. Berikut adalah strategi pemasaran dalam bidang pariwisata untuk membuat tempat wisata menjadi ramai dikunjungi wisatawan. Yang pertama yaitu membangun identitas tempat wisata. Salah satu strategi pemasaran yang perlu dipersiapkan adalah membangun identitas tempat wisata. Dalam membangun identitas suatu tempat wisata diperlukan informasi yang mendetail mengenai sejarah dan alasan mengapa wisata itu ada. Identitas tempat wisata ini dapat menarik para wisatawan untuk datang dan mengunjungi tempat wisata karena rasa penasaran akan sejarah tempat wisata tersebut. Yang kedua, menentukan target pasar. Strategi pemasaran pariwisata selanjutnya adalah menentukan target pasar. Penentuan ini membantu pengelola mengetahui kepada siapa mereka perlu memasarkan tempat wisatanya. Target pasar sangat berpengaruh bagi keberlangsungan suatu wisata tersebut. Penentuan target pasar yang tepat sangat mempengaruhi banyak sedikitnya wisatawan yang datang. Selain itu, proses pemasaran serta promosi suatu tempat wisata juga tergantung pada siapa tempat wisata itu ditujukan. Target pasar yang jelas akan sangat membantu dalam proses pemasaran sehingga dapat menaikkan jumlah wisatawan. Kesalahan penentuan target pasar dapat berakibat fatal. Hal ini karena dapat membuat tempat wisata sepi pengunjung. Dalam penentuan diharapkan pengelola dapat bekerjasama dengan beberapa pihak untuk mengetahui target pasar yang sesuai di tempat wisata tersebut. Ketiga, menentukan harga. Penetapan harga merupakan salah satu strategi pemasaran yang penting untuk dilakukan. Harga mencerminkan fasilitas apa saja yang diberikan kepada pengunjung kalangan seperti apa yang dapat menikmati tempat wisata tersebut. Biaya yang perlu dikeluarkan oleh pengunjung ketika mengunjungi suatu tempat wisata menjadi perhatian tersendiri. Tidak semua wisatawan yang ingin berkunjung berasal dari keluarga mampu. Hal ini membuat harga menjadi hal penting untuk dipikirkan oleh pengelola. Ditambah lagi jika fasilitas yang ditawarkan di tempat wisata tidak sesuai dengan harga yang diberikan. Oleh hal tersebut dapat membuat pengunjung kecewa dan tidak ingin berkunjung lagi. Yang ketiga adalah merumuskan Unique Selling Proposition atau USP. Unique Selling Point merupakan hal yang membedakan suatu usaha dengan badan usaha yang lainnya atau suatu produk jasa dengan produk jasa lainnya. Suatu badan usaha merumuskan USP dalam strategi pemasaran pariwisata. Hal ini supaya badan usaha tersebut mengetahui keunikan produk dan jasanya serta membujuk pelanggan serta memiliki usulan agar diterima di kalangan orang banyak. USP sendiri sangat diperlukan dalam bidang pariwisata karena USP pengelola tempat wisata mengetahui keunikan tempat wisatanya. Keunikan inilah yang menarik banyak pengunjung berdatangan. Selain USP membuat pengelola tempat wisata mengetahui cara ampuh membujuk para wisatawan agar berkunjung ke tempat wisatanya. Selanjutnya yang terakhir adalah melakukan pemasaran atau sekalian promosi. Pemasaran merupakan salah satu hal terpenting dalam strategi pemasaran pariwisata. Hal ini karena dengan adanya proses pemasaran yang tepat dan target pasar yang jelas, tempat wisata akan ramai dikunjungi. Selain itu, proses pemasaran yang tepat juga dapat menjadikan tempat wisata yang dipasarkan menjadi ramai dikunjungi. Pemasaran ini tidak hanya dilakukan melalui reklam yang ada di pinggir jalan. Pemasaran dapat dilakukan melalui sosial medsos atau seperti Facebook, Instagram, ataupun Twitter maupun Telegram dan via WA. Dalam pelaksanaan ini tunjukkan pula kelebihan serta keunikan dari tempat wisata itu sendiri. Strategi ini sangat berkaitan erat dengan target pasar yang ada. Oleh karena itu dalam pelaksanaan proses pemasaran ini disesuaikan dengan target pasar yang telah ditentukan sebelumnya.
Strategi yang digunakan dalam pariwisata yaitu segmenting, targeting, positioning, branding, dan selling. Segmentasi pasar atau segmenting atau segmentation yaitu tahapan segmenting yang dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Langkah ini dilakukan agar dapat menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok dengan cara yang lebih efektif. Untuk melakukan segmentasi pasar, kita bisa menggunakan pendekatan seperti demografis, geografis, fisiografis, dan perilaku. Yang kedua itu menentukan target atau sasaran yaitu targeting. Tahapan kedua dalam model segmenting targeting positioning adalah menentukan segmen mana yang menjadi target pemasaran. Untuk mengevaluasi dan memilih target, ada beberapa yang harus kita pertimbangkan seperti ukuran, profitabilitas, dan aksesibilitas. Selanjutnya yang ketiga itu memposisikan produk atau positioning. Tahapan positioning dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau brand yang dipresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuannya tentu agar produk atau brand bisa dilihat lebih unggul dari kompetitor. Itulah sebabnya pada langkah terakhir dalam model STP marketing ini, kita harus mengetahui gimana cara dapat memposisikan keuntungan yang lebih besar. Kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada segmentasi target pasar. Selanjutnya itu branding dan selling. Branding adalah cara untuk mengkomunikasikan pesan dari sebuah produk bisnis kepada konsumen. Melalui pelaksanaan yang baik, perusahaan dapat memberikan kesan yang baik kepada para penggunanya, sehingga membuat para pelanggan terus setia untuk berpariwisata di tempat tersebut. Selling itu lebih tentang bagaimana cara mengubah calon konsumen menjadi konsumen. Bisa dengan membayar, bisa dengan memesan, bisa dengan kontrak, dan sebagainya. Apapun bentuknya, sales adalah tentang mengubah yang sebelum tidak mudah menjadi pengguna. Selling berfokus pada pendapatan dari nilai pariwisata. Branding mengutamakan nilai berdasarkan ekspresi konsumen sehingga mampu konsumen loyal. Dalam industri jasa pariwisata, bauran pemasaran digunakan sebagai upaya untuk memuaskan konsumen dengan lebih menitik beratkan kualitas. Objek pariwisata yang dapat diukur dengan 7 variabel yaitu produk, price, promotion, place, people, physical evidence, dan proses. Kita membahas yang pertama itu produk. Produk yaitu bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Produk dan jasa nilai kepuasan dan kualitas pertukaran, transaksi dan relasional ke pasar kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Bauran produk yang dihadapi pemasar jasa sangat berbeda dengan yang dihadapi pemasar barang. Yang kedua itu price atau harga. Karakteristik menyebabkan harga menjadi indikator signifikan kualitas. Hal ini menyebabkan kompleksitas dan dalam penetapan harga jasa. Yang ketiga itu promotion. Secara garis besar, bauran promosi untuk barang sama dengan jasa. Promosi jasa membutuhkan penekanan tertentu pada upaya peningkatan kenampakan tangibility jasa. Yang keempat yaitu place. Keputusan distribusi mengangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan potensial. Keputusan ini meliputi keputusan lokasi fisik, keputusan mengenai penggunaan perantara untuk meningkatkan aksesibilitas jasa bagi para pelanggan. Contohnya, jasa agen memasarkan paket liburan kepada konsumen. Dan keputusan non-lokasi yang ditetapkan demi ketersediaan jasa. Yang kelima yaitu people atau orang-orang. Orang merupakan unsur vital dalam bauran pemasar. Setiap organisasi jasa, terutama yang tingkat kontaknya dan pelanggan tinggi, harus jelas menentukan apa yang diharapkan dari setiap karyawan dalam interaksi dengan pelanggan. Untuk mencapai standar yang ditetapkan, metode rekrutmen, pelatihan, pemotivasian, dan penilaian kinerja karyawan. Yang keenam yaitu physical evidence atau bukti fisik. Karakteristik intangible pada jasa menyebabkan pelanggan potensial tidak bisa menilai suatu jasa sebelum mengkonsumsinya. Bukti fisik ini bisa berupa bentuk misalnya brosur paket liburan, foto lokasi wisata, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh yaitu proses. Proses produksi atau operasi merupakan faktor penting bagi konsumen high contact service. Misalnya pelanggan restoran sangat terpengaruh oleh cara staf melayani mereka dan lamanya menunggu.
Digital pariwisata dan strategi e-commerce dalam pemesanan pariwisata bisa diakui bahwa kebanyakan pengelola informasi kepariwisataan saat ini hanya bersandar pada pengelolaan konvensional yang mengenalkan penjualan pariwisata dengan promosi lewat majalah pariwisata, brosur, dan informasi dari mulut ke mulut. Keterbatasan informasi inilah yang membuat pariwisata di daerah-daerah menjadi susah berkembang. Melihat kondisi tersebut, maka perlu dilakukan suatu upaya penyusunan rencana pengembangan pariwisata nasional berbasis pada sistem inovasi teknologi yang memperkenalkan segenap potensi wisata. Sarana dan prasarana pendukung, kemudahan akses dan transportasi, paket wisata yang ditawarkan, biaya, rute dan jarak, serta hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata di tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, esai ini dapat memberikan gambaran bagaimana strategi pengembangan potensi wisata maritim di Indonesia dengan pemanfaatan aplikasi e-commerce untuk menarik para wisatawan agar dapat menerima informasi dan memesan tiket dengan mudah. Maka kompetensi komunikasi soal tersebut perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya melalui sebuah aplikasi e-commerce sebagai sarana manajemen sekaligus promosi wisata maritim yang ada di Indonesia. Kunci utama para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif bertahan di tengah pandemi adalah memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik. Ketiga kemampuan ini sebenarnya melihat Indonesia melalui digital pariwisata. Digital pariwisata sebenarnya sudah mulai diterapkan di Indonesia. Dan digital pariwisata merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mempromosikan berbagai destinasi dan potensi pariwisata Indonesia melalui berbagai platform. Artinya, digital pariwisata tidak hanya sekedar mengenalkan namun juga menyebarkan keindahan pariwisata secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Bisa dibilang tren digital pariwisata tentu akan menjadi lompatan besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Sebab digital pariwisata secara tidak langsung membuat masyarakat semakin melek dan ikut beradaptasi dalam perkembangan teknologi. Tentu bukan ini hal yang sulit karena gaya hidup masyarakat cenderung cepat dan bersentuhan langsung dengan internet. That's all our love will ever be. Lost hope in saving you and me. You think I'm lost, falling apart, your lies just made